Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Tertulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 8, kata kunci renungan pada malam ini adalah lompatan yang jauh. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun, ketika ia berangkat dari Haran. Terambil dari kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, ketika Allah memberi tantangan kepada Anda, lakukanlah lompatan iman. Mari kita mulai renungan malam kita. Selama pertandingan bisbol musim panas 2006, pemain tengah Boston Red Sox, Coco Crisp bermain dengan luar biasa. David Wright dari klub New York Mets memukul bola ke tengah lapangan bagian kiri. Bola itu melayang jauh dari Crisp saat ia mengejarnya. Saat bola itu mulai jatuh ke tanah, Crisp menubruk bola itu untuk menangkapnya. Dengan tubuh melayang di udara, ia merentangkan sarung tangannya sejauh mungkin dan menangkap bola itu. Beberapa orang menyebutnya sebagai tangkapan bola terbaik yang pernah mereka lihat. Apa yang dipikirkannya saat bola melayang di udara? Crisp berkata, "Saya tidak berpikir bisa menjangkaunya, saya memutuskan untuk mengejarnya, saya melakukan lompatan iman." Dalam Ibrani 11, kita membaca tentang apa yang diketahui Abraham. Dengan iman, Allah memanggilnya untuk meninggalkan negeri dan keluarganya, kemudian pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dengan iman, Abraham menaati panggilan itu. Apakah Allah memanggil Anda untuk melakukan sesuatu yang sulit? Mungkin mengikuti perjalanan misi untuk membantu orang-orang yang kekurangan, atau bersaksi kepada seseorang yang menyia-nyiakan hidupnya dengan keputusan yang buruk, atau
menunjukkan kebaikan dan kasih dalam hubungan yang membutuhkan dorongan. Jika Anda tidak yakin dapat melakukannya, mintalah Allah untuk membantu Anda. Kemudian, percayalah kepada Bapa Surgawi yang penuh kasih, dan melompatlah ke tujuan itu. Kiranya itu bisa menjadi permainan terbaik dalam hidup Anda. Diberkati untuk menjadi berkat. Siapa manusia yang tidak ingin hidupnya diberkati Tuhan? Setiap orang tentu ingin diberkati dalam hidupnya. Oleh sebab itu hal berkat atau diberkati seringkali menjadi fokus kehidupan manusia, demikian juga dengan orang Kristen. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang memberi penekanan lebih kepada hal berkat itu, sampai-sampai berkat dipakai sebagai tolok ukur kedewasaan rohani seseorang. Tidak ada yang salah jika kita mengharapkan berkat dan diberkati dalam hidup ini. Tetapi ketika berkat dan keinginan diberkati itu menjadi satu-satunya fokus dalam hidup ini, maka kita sedang menyimpang dari apa yang Tuhan telah rancangkan mengenai berkat itu dalam hidup kita. Kita perlu menempatkan pemahaman tentang berkat itu ke dalam konteks yang benar. Diberkati untuk menjadi berkati merupakan suatu proses panjang. Ketika Allah menjadikan Abram sebagai berkat bagi dunia, maka ada sebuah proses yang terjadi. Allah memberkati Abram. Berkat dalam perjanjian berarti bermacam-macam pertambahan kehidupan, pergandaan penghidupan. Barangkali kata berkat yang pertama dalam ayat 2 dapat dipahamkan mengenai harta benda Abram. Tetapi kata berkat kedua, dan engkau akan menjadi berkat, dengan segera membatasi pengertian yang pertama itu. Abram bukan hanya menerima apa-apa suatu berkat, melainkan Abram dijadikan berkat. Dengan ini, pengertian berkat sebagai harta benda saja dibatalkan. Abram bukan hanya menerima apa-apa, melainkan Abram diubah menjadi orang baru, pembawa kehidupan, pemikul keselamatan, pembuat perdamaian, pemberi sejahtera dan keamanan, pembina kebenaran dan keadilan, pendiri ibadat yang tulen. Dalam kata berkat itu terkandung keselamatan yang terakhir dan tertinggi, yang diberi Allah kepada manusia. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimanakah caranya agar hidup Abram menjadi berkati bagi orang lain? Pertama, Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram meninggalkan kehidupannya yang nyaman bersama dengan keluarga di tanah leluhurnya. Abraham memilih mengikuti firman Tuhan. Ini tentunya merupakan pergumulan yang berat bagi Abram. Perintah Tuhan kepada Abram jelas bahwa dia harus pergi meninggalkan negeri, sanak saudara, dan rumahnya. Abraham pergi bersama seluruh keluarga pada usia 75 tahun. Alkitab mencatat bahwa Abraham pergi membawa semuanya. Tidak setengah-setengah, Abraham pergi tidak mencoba-coba, tetapi sepenuhnya. Dibutuhkan keberanian untuk menggenapi kehendak Tuhan tanpa cadangan. Dibutuhkan pengorbanan dan iman yang kuat untuk menjalani panggilan Tuhan. Menjalani kehendak Tuhan tidak dapat setengah hati, sebab itu akan merusakkan apa yang seharusnya dapat dicapai seturut rencana Allah. Kata pergi dalam ayat 1 ini merupakan gambaran bahwa Abram akan meninggalkan penyembahan keluarga Terah kepada berhala, dan ketaatan harus taat kepada Yahweh. Pada bagian ini merupakan salah satu perintah kepada Abram untuk menjalankan misi Allah. Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Panggilan Allah juga berarti kita meninggalkan, memisahkan diri, menceraikan diri, mengasingkan diri, menyangkal ikatan-ikatan yang tertinggi dan agung bagi setiap manusia karena kelahiran. Kehidupan Abram selanjutnya tidaklah lagi ditemukan dan dibentuk dan ditetapkan oleh asal-usulnya dan oleh suasana masyarakat dan marganya, oleh sekitarnya dan latar belakangnya, oleh lingkungan dan golongannya, melainkan semata-mata oleh firman dan panggilan Allahnya, Tuhan semesta alam. Abraham meninggalkan negerinya, berarti Abraham meninggalkan segala pengaruh dan kepentingan daya dan kuasa negeri asal, tanah air, tanah tumpah darah. Tiap-tiap negeri, tiap-tiap tanah,
Tiap-tiap daerah mempunyai dewa-dewa, cita-cita, adat istiadat, filsafat dan ekonomi, yaitu sifat alamiah, watak dan kecenderungannya sendiri. Negerimu mewakili pengaruh-pengaruh dunia sekitar, tetapi dari sanak saudaramu menguraikan lingkungan manusia yang sedarah sedaging, semarga, semoyang, sekerabat, sekaum keluarga, sesanak saudara. Tiap-tiap orang mengetahui bagaimana kuatnya pertalian darah. Tetapi itulah juga banyak perselihan dan peperangan, oleh karena setiap manusia memprokalmir mempunyai bermacam-macam keturunan dan asal-usul. Abram dipanggil meninggalkan sanaknya, yaitu menyangkal, tidak mendengarkan, dan tidak mematuhi saudara darah dan hanya mematuhi suara Allah. Dari rumah bapamu adalah sebagian dari sanak saudara. Dengan ini Abram dilepaskan, diluputkan, dibebaskan dari segala hak perlindungan, pemeliharaan, dan dari segala kewajiban baik secara tanah maupun secara darah dan semata-mata diserahkan serta dipautkan kepada panggilan Allah. Kedua, Abraham setia pada janji Tuhan. Abraham belum tahu mau kemana dia dibawa pergi oleh Tuhan. Namun dengan iman yang teguh dan setia pada janji Tuhan, Abraham pun pergi meninggalkan Ur Kasdim. Perkataan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, sebagai kata pengganti dari negeri asal yang harus ditinggalkan Abram, maka Allah menjanjikan suatu negeri yang baru. Dengan ini, kurban yang dituntut oleh Allah bukan hanya penyangkalan dan peniadaan hidup saja, melainkan kehidupan dan tujuan kepada kehidupan dan tanah yang baru. Namun belum diketahui negeri yang ditunjukkan oleh Allah. Yang akan kutunjukkan kepadamu tujuan dan akhir perjalanan itu tersembunyi dalam akhir perjanjian atau janji Allah. Abram tidak diberitahu tujuannya sehingga ia dapat mengambil keputusan baik jeleknya negeri yang baru itu. Kapan, di mana dan dengan apa Abram akan sampai di sana tetap dirahasiakan Allah. Abram diikat dengan kesetiaan kepada Allah yang tidak kelihatan. Dan ia terikat oleh kepatuhan firman Allah. Ketiga, Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Abraham menyembah Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Abraham mendirikan mezbah Allah sewaktu di dekat Sichem maupun pada saat pindah ke dekat Betel. Mezbah waktu itu sangat sederhana, terbuat dari batu disusun sedemikian rupa untuk menjadi peringatan apa yang Tuhan sudah dan tengah kerjakan dalam hidup Abraham. Mezbah ini sangat bermakna dalam kehidupan Abraham menjalani panggilan Tuhan. Dalam benak Abraham berkata, "Kemana kaki menginjak, di situ nama Tuhan disanjung tinggi." Hari ini banyak keluarga Kristen memiliki mezbah keluarga. Hal ini sangat baik karena akan mengingatkan seisi rumah tangga bahwa Kristus yang menjadi nahkoda atas bahtera kehidupan mereka. Dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, kita diingatkan akan keberadaan dan panggilan Tuhan. Altar Allah adalah suatu peringatan, pengingatan dan sekaligus penguatan bagi diri orang percaya. Bagaimanakah cara Allah menjadikan Abraham menjadi berkat bagi orang lain? Pertama, Allah membuat nama Abram menjadi masyhur. Abraham menjadi seorang yang kenamaan, seorang yang ternama, seorang yang berpengaruh pada banyak orang. Abram akan menjadi seorang tokoh yang ditiru oleh banyak orang dan yang mempengaruhi banyak bangsa. Ketiga karunia itulah yang akan memenuhi negeri baru yang akan ditunjukkan Allah kepada Abram. Semuanya memenuhi hidupnya di waktu perjalanannya. Tetapi berkat keselamatan itu tidak terbatas pada dirinya dan golongannya sendiri. Sebab itu Abram harus berjalan, harus keluar dari negerinya, supaya ia membawa berkat Allah kepada semua negeri dan tanah yang dilewatinya dan kepada segala kaum dan bangsa yang dijumpainya. Kedua, Allah akan memberkati orang yang memberkati Abram. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Di dalam Abram segala macam manusia akan mengenali dan mengakui berkat dan keselamatan dari Allah, Tuhan semesta alam.
Dan banyak orang akan menerima baik dan menyambut Abram sebagai pembawa berkat keselamatan. Mereka semuanya akan menerima bagian dan warisan berkat yang sama dengan yang dipunyai Abram. Keselamatan yang dari Allah tidaklah terbatas, adalah universal, ditunjukkan kepada seluruh manusia, kepada seisi dunia, tetapi dengan perantaraan Abram dan bukan tanpa keputusan yang harus diambil di waktu berhadapan dengan Abram. Ketiga, Allah akan mengutuk orang yang mengutuk Abram. Orang yang mengutuk Abram akan dikenai hukuman Allah. Mereka akan terkutuk. Setiap orang yang mengutuk, menghina setiap hamba Tuhan, maka pada saat yang sama Tuhan pun akan mengutuk orang tersebut. Karena itu, janganlah kita mengutuk dan menghina hamba Tuhan. Jauh lebih berguna menopang dan mendukung hamba Tuhan dalam rangka mewujudkan tugas panggilannya di dunia ini. Apa yang mau kita renungkan dari nas khotbah minggu ini? Pertama, jangan genggam erat berkat itu. Kejadian 12 ayat 1 berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ada orang-orang yang menggenggam terlalu erat berkat itu bagi diri mereka. Dan orang-orang yang hidup dengan cara demikian, akhir hidupnya sangat tragis. Kedua, jangan setengah hati. Kejadian 12 ayat 4 berkata, "Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia." Abram berumur 75 tahun, ketika ia berangkat dari Haran, dalam rangka untuk menjadi berkat. Tuhan Allah tidak menghendaki kita melakukannya dengan setengah hati, mengasihi dengan setengah hati, berdoa dengan setengah hati, memberi dengan setengah hati. Hal semacam ini tidak layak menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kadang masa lalu kita menjadi penghalang untuk menjadi berkat. Tuhan Allah menuntut totalitas kita dalam rangka untuk menjadi berkat. Tuhan Allah menuntut perhatian menyeluruh dan konsentrasi penuh dari Abram. Untuk kepentingan kerajaan Allah, kita harus total melakukan segala sesuatu. Ketiga, jangan takut menanggung resiko. Kejadian 12 ayat 3 berkata, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Dalam rangka untuk menjadi berkat, ada harga yang harus dibayar. Di jalan menjadi berkat, tidak semua orang akan mendukung kita. Akan ada orang-orang yang tidak senang ketika kita menjadi berkat. Ada yang memberkati tetapi juga ada yang mengutuk. Tapi Tuhan Allah adalah pembela yang agung. Dia pasti membela kita dari semua orang yang menentang jalan kita menjadi berkat. Pada waktu Tuhan Allah memberi berkat kepada kita, tentu Dia punya misi melalui kita. Misinya ialah supaya kita menjadi alat berkat bagi sesama. Dan untuk menjadi alat berkat bagi sesama, maka sikap yang benar ialah: pertama, jangan genggam erat berkat itu. Kedua, jangan setengah hati. Ketiga, jangan takut menanggung resiko. Kiranya Tuhan Allah menolong kita untuk mewujudkannya. Hidup yang menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2 berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Peristiwa Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya adalah peristiwa yang sangat penting. Panggilan itu mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Allah sedang merencanakan mendirikan suatu bangsa yang besar yang dimulai dari Abraham. Allah akan memberkati orang yang memberkati Abraham dan Allah akan mengutuk orang yang mengutuki Abraham. Dalam ayat ini sangat terlihat bahwa Allah memiliki rencana dan kehendak kepada Abraham. Kehendak Allah tersebut dinyatakan pada pernyataan, "Aku akan," dikatakan bahwa Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Allah akan memberkati Abraham. Allah akan membuat nama Abraham dikenal oleh segala bangsa, dan Allah akan menjadikan Abraham sebagai berkat bagi bangsa lain.
Itu semua merupakan tanda dari komitmen Allah yang tanpa syarat, walaupun Allah tidak menjelaskan dengan spesifik bagaimana Dia akan menyelesaikan atau mengerjakan janjinya. Tetapi kita bisa melihat bahwa di sepanjang kehidupannya, Abraham diberkati Tuhan. Bahkan ketika tindakannya tidak berkenan, Allah akan menunjukkan kemurahan atau kebaikannya kepada Abraham. Nama besar Abraham akan selalu diingat dalam setiap generasi. Dia tidak hanya diberkati, dia juga menjadi sebuah saluran yang mana berkat Allah bisa mengalir terus-menerus kepada orang lain. Allah menyampaikan kehendak dan rencana dalam perjanjiannya bahwa Dia akan terus-menerus memberkati Abraham dengan berkat yang kekal. Nas hari ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang mau melakukan perintah Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Namun harus kita ingat bahwa setiap orang yang diberkati Tuhan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan berkat-berkat yang kita terima itu untuk memberkati orang lain. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain? Ada beberapa cara agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, yakni: pertama, berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita alirkan juga ke orang lain. Alkitab mengajarkan bahwa kita diberkati bukan cuma sekedar agar kita merasa lebih baik, bukan cuma sekedar agar kita lebih bahagia dan lebih nyaman, tetapi supaya kita bisa memberkati atau menolong orang-orang lain. Allah berkata kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Allah memberkati Abraham, supaya Abraham mengalirkan berkat itu kepada orang lain juga. Prinsip pertama dari berkat Tuhan adalah berkat itu harus mengalir keluar bagi orang lain. Kedua, ketika kita memberkati orang lain, Tuhan akan memelihara hidup kita. Prinsip kedua dari berkat Tuhan adalah apabila kita menaruh perhatian penuh untuk memberkati atau menolong orang lain, maka Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan kita. Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Ketika kita memperhatikan kebutuhan orang lain, Tuhan akan mengambil alih semua masalah dan kesulitan hidup kita. Dia mengatasi masalah dan kesulitan kita jauh lebih baik dibanding kita sendiri yang mengatasinya. Ketika kita menaruh perhatian untuk memberkati hidup orang lain, maka Tuhan akan memberikan imbalannya sekarang ini juga, dan kita akan menerima hidup yang kekal. Itulah yang berkat sejati. Alkitab berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Ketiga, ketika kita memberkati orang lain, maka kita diberkati kembali. Semakin banyak kita memberkati orang lain, semakin banyak kita menolong orang lain, semakin banyak pula Tuhan akan memberkati hidup kita. Di dalam Lukas 6 ayat 38 Tuhan Yesus berkata, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu." Prinsip berkat yang ketiga adalah semakin banyak kita mencoba untuk memberkati orang lain di sekitar kita, maka semakin Tuhan akan berkata, "Aku akan mencurahkan berkat ke atas hidupmu dengan berlimpah-limpah." Keempat, semakin banyak kita diberkati Tuhan, Dia mengharapkan kita menolong lebih banyak lagi orang lain. Yesus berkata, "Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Prinsip berkat Tuhan keempat adalah semakin banyak kita diberikan, semakin banyak kita dipercayakan, maka sesungguhnya semakin besar tanggung jawab yang dituntut oleh Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan semua pemberian Tuhan. Kita harus mengerti bahwa jika kita telah diberkati lebih banyak daripada orang lain di sekitar kita,
Hal itu berarti bahwa Tuhan punya tujuan agar kita peduli dan memperhatikan orang lain. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Karena itu, jadilah menjadi berkat yang memberkati orang lain. Apa yang dimaksud oleh perjanjian Abraham? Perjanjian adalah persetujuan antara dua pihak. Ada dua jenis perjanjian, berkondisi dan tidak berkondisi. Perjanjian berkondisi atau bilateral adalah persetujuan yang mengikat pada masing-masing pihak demi mencapai penggenapan. Kedua pihak setuju memenuhi kondisi yang tertera. Jika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawab mereka, maka perjanjian itu batal dan kedua pihak tidak perlu memenuhi harapan persetujuan tersebut. Sebuah perjanjian tanpa kondisi adalah persetujuan antara dua pihak, namun hanya satu pihak yang harus melakukan sesuatu. Tidak ada syarat bagi pihak lainnya. Perjanjian Abraham adalah perjanjian tanpa kondisi. Allah membuat janji kepada Abraham yang tidak mengaratkan apapun dari Abraham. Kejadian 15 ayat 18 sampai dengan ayat 21 menjelaskan bagian dari perjanjian Abraham tersebut, khususnya meliputi tanah yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Perjanjian Abraham ditemukan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ucapara yang direkam dalam Kejadian 15 memberi indikasi akan kondisi perjanjian tersebut yang tidak berkondisi. Perjanjian bagi dua pihak terjadi disepakati ketika kedua pihak berjalan di antara potongan hewan sehingga mengikat keduanya kepada komitmen yang diambil. Yang kita amati adalah bahwa Allah sendiri yang melewati belahan hewan itu, dalam bentuk perapian yang berasap serta suluh yang berapi, mewakili Allah, yang melewati belahan hewan tersebut sedangkan Abraham sedang tidur nyenyak. Tindakan Allah sendiri dalam upacara tersebut menjelaskan bahwa perjanjian itu merupakan janji dari Allah. Allah mengikat dirinya kepada perjanjian itu. Allah menyebabkan Abraham tertidur supaya ia tidak turut melewati belahan hewan tersebut. Penggenapan perjanjian itu bergantung pada Allah saja. Kemudian, Allah memberi ritual sunat sebagai pertanda dari perjanjian Abraham. Semua laki-laki keturunan Abraham disunat dan membawa bekas luka seumur hidup sebagai pertanda bahwa mereka adalah bagian dari janji jasmani Allah di bumi. Seorang keturunan Abraham yang menolak disunat sedang menyatakan dirinya di luar perjanjian tersebut, sehingga hal ini menjelaskan mengapa Allah murka ketika Musa gagal menyunat putranya dalam Keluaran 4 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Allah sudah mempunyai kehendak untuk mengkhususkan satu kaum bagi dirinya, dan melalui umat istimewa itu ia akan memberkati semua bangsa. Perjanjian Abraham sangat penting dalam memahami konsep kerajaan dan teologi perjanjian lama. Perjanjian Abraham sudah digambarkan dalam Kejadian 12 ayat 1-3, dan ialah perjanjian tidak berkondisi, perjanjian harafiah yang dapat dimengerti sebagaimana adanya. Tanah yang dijanjikan harus dimengerti sebagai definisi kata tersebut bukan kiasan, perjanjian itu kekal, sehingga perjanjian antara Allah dan Israel berlaku selamanya. Adapun tiga bagian penting dari perjanjian Abraham. 1. Perjanjian tanah. Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdim untuk pergi kepada tanah yang akan diberikan kepadanya. Janji ini diulangi lagi dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai ayat 18 di mana Abraham harus jalan mengelilingi batasan tanah tersebut. Dimensinya diberikan dalam Kejadian 15 ayat 18 sampai ayat 21. Aspek perjanjian Abraham ini diulas dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai ayat 10. 2. Perjanjian keturunan. Allah berjanji ia akan menjadikan sebuah bangsa yang besar dari Abraham. Pada waktu itu, Abraham berumur 75 tahun dan tidak mempunyai keturunan, dan ia dijanjikan banyak keturunan,
Janji ini dikembangkan dalam Kejadian 17 ayat 6 di mana Allah menjanjikan bahwa bangsa dan raja akan berasal dari leluhur yang tua ini. Perjanjian ini yang dikembangkan dalam perjanjian Daud di dalam 2 Samuel 7 ayat 12-16 akan berujung pada kerajaan Mesias di atas takhta Daud yang memerintah di atas umat Israel. 3. Perjanjian berkat dan penebusan. Allah berjanji memberkati Abraham dan semua keluarga di bumi melaluinya. Perjanjian ini dikembangkan dalam perjanjian baru dan tetap berhubungan dengan berkat rohani dan penebusan Israel. Yeremia 31 ayat 34 mengantisipasi pengampunan dosa. Sifat perjanjian yang tidak berkondisi dan kekal diulangi Allah kepada Ishak. Janji Allah yang berbunyi, "Aku akan menyiratkan aspek perjanjian yang tidak berkondisi." Perjanjian tersebut dikonfirmasi juga kepada Yakub. Penting untuk diingat bahwa Allah membenarkan janji-janji ini di tengah dosa para leluhur, sehingga ditekankan sifat perjanjian Abraham yang tak berkondisi. Cara Allah menggenapi perjanjian Abraham adalah secara harafiah. Sejauh Allah telah menggenapi bagian per bagian menurut sejarah, Allah memberkati Abraham dengan memberinya tanah, dan berabad-abad kemudian, anak Abraham menguasa tanah tersebut, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Allah memberkati Abraham secara rohani, Allah memberinya banyak keturunan. Salah satu bagian dari perjanjian Abraham masih menunggu dipenuhi dalam kerajaan Mesias di masa depan. 1. Israel sebagai bangsa akan menguasai keseluruhan tanah di masa depan. Berbagai bagian perjanjian lama menunggu berkat atas Israel yang akan datang di mana ia menguasai tanah itu sebagaimana dijanjikan kepada Abraham. Yehezkiel melihat satu hari di masa depan di mana Israel telah dipulihkan kepada tanahnya. 2. Israel sebagai bangsa akan bertobat, diampuni, dan dipulihkan. 3. Israel akan bertobat dan menerima pengampunan dari Allah di masa depan. Perjanjian Abraham akan digenapi ketika Sang Mesias kembali dan memberkati umat Israel. Adalah melalui bangsa Israel, Allah telah berjanji dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3 untuk memberkati para bangsa di bumi. Berkat yang tertinggi didapatkan waktu Sang Mesias, yang mati bagi dosa mereka supaya mereka diampuni, kembali dan menetapkan kerajaannya yang mulia di atas bumi. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami.
Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.